Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, welcome to my channel. Jadi, di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang perubahan aku selama hidup di China. So, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Sedikit informasi ya teman-teman, pada saat aku datang ke China itu, tentu saja setelah aku tinggal di China, hidupku itu berubah 180 derajat dibandingkan hidup di Indonesia ya. Tentunya ada yang berubah menjadi lebih positif lagi dan ada juga yang kurang positif. So, apa itu? Next, kita ke videonya. Yang pertama adalah tepat waktu. Yap, betul banget teman-teman. Orang China itu sangat menghargai waktu. Orang China ketika ingin bertemu dengan seseorang, maka dia itu bisa datang 30 menit lebih awal dari jam perjanjian ya teman-teman. Misalkan mereka itu janji untuk bertemu dengan kita pada jam 7 malam, mereka itu sudah datang di tempat dan sudah stay di tempat itu pada jam 6 lebih 30 menit. Tentu saja ini membuat aku lebih positif lagi ketika aku hidup di China. Karena apa? Karena pada saat aku tinggal di Indonesia ya, aku menceritakan diriku sendiri. Misalkan aku bertemu dengan temanku, janjinya jam 11, itu bisa jadi jam 11 lebih atau jam 12 ya teman-teman. Nah, kalau di China tidak teman-teman, mereka itu sangat menghargai waktu. Nah, perubahan ini tentu saja sangat positif ya, karena aku lebih menghargai waktu dan aku sekarang itu memiliki pikiran seperti ini ya, lebih baik aku menunggu orang lain daripada ditunggu oleh orang lain. Lebih baik aku menunggu daripada ditunggu orang, seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah minum air hangat. Ya bener banget teman-teman, di Indonesia aku seneng banget untuk minum air dingin setiap hari ya teman-teman. Ada siang, sore, atau malam aku seneng banget untuk minum air dingin ya. Tapi ketika aku ke China, minumanku itu berubah 180 derajat dari yang tadinya aku seneng banget minum air dingin, tapi ketika di sana aku menjadi lebih suka minum air hangat teman-teman. Karena menurut mereka air hangat itu bisa membuang racun ya, so aku percaya aja sama kata-kata mereka gitu. Jadi aku siang minum air hangat, pagi minum air hangat, sore air hangat, malam air hangat. Meskipun terik matahari 40 derajat pada saat siang hari, aku tetap minum air hangat, hidup air hangat. Tapi teman-teman, di China itu ya sangat aneh banget gitu. Mereka itu tidak terbiasa untuk minum air dingin teman-teman. Meskipun cuacanya sangat panas ya, kita kan kalau di Indonesia seger banget kan kalau minum air dingin, apalagi di es teh manis, es teh tarik, es teh tawar, es teh apa gitu, pop ice, segala macam es kepal. Itu tuh seger banget ketika musim panas, terus jam 12 siang makan bakso sama es gitu. Waduh, nikmat mana yang kau dustakan ya Allah. Nah, ketika aku di China itu berubah teman-teman, dari yang tadinya suka air dingin tiba-tiba jadi suka air hangat, balik lagi ke Indo suka air dingin lagi. Gitulah teman-teman, namanya manusia sering berubah-ubah, jangan dicontoh ya. Yang ketiga
adalah makan makanan rebus. Yap, bener banget teman-teman. Di China itu kebanyakan orang-orang itu pakai minyaknya itu dikit banget. Nah, makanannya itu kebanyakan direbus atau dikukus. Karena itu menurut mereka sangat sehat dan lebih sehat daripada makanan yang digoreng. So, kalau mereka itu menggoreng makanan, paling-paling minyaknya itu cuma 2 sendok atau 3 sendok. Selebihnya itu mereka makan untuk makan pagi, siang, malam itu dikukus ya teman-teman. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, dan setelah aku tinggal di China, makanan yang dikukus itu ternyata tidak buruk dan rasanya enak. Terus setelah aku datang ke Indonesia, aku mulai mengurangi makanan-makanan yang digoreng ya teman-teman. Dalam artian aku enggak meninggalkan makanan-makanan yang digoreng, termasuk gorengan itu enggak teman-teman. Cuma mengurangi ya. Next, yang keempat adalah pakai sumpit. Yap, bener banget teman-teman. Di China aku setiap hari makan itu pakai sumpit. Mau itu makanan yang berkuah, mau makan bubur, mau makan mie, semuanya pakai sumpit, termasuk makan kacang goreng pun pakai sumpit. Kalau di Indonesia aku seneng banget kan kalau makan itu pakai tangan, karena dari kecil sampai umur segini tuh kan pakai tangan kan. Tapi pas aku datang ke China tiba-tiba makannya itu pakai sumpit teman-teman. Nah, terus setelah dipikir-pikir ternyata makan pakai tangan itu adalah makan yang paling nikmat sedunia teman-teman. So, pada saat aku ke China, aku mencoba untuk makan pakai tangan teman-teman. Tapi mata orang-orang itu pada ngeliatin gitu kan, kayak bombastic side eyes gitu loh, kayak ngeliatin kita kalau makan pakai tangan apa sih. Dan menurut mereka kalau makan pakai tangan itu jorok gitu. Tapi kalau menurut aku ya, pertama kali aku datang terus aku makan pakai sumpit gini kan. Nah, abis itu ada sayur, ada nasi, ada lauk semuanya kan. Nah, itu tuh pakai sumpit yang sama. Nah, menurutku itu adalah yang jorok gitu. Tapi itulah teman-teman, itulah perbedaan. Kita memiliki pemikirannya masing-masing, kita memiliki sudut pandang masing-masing. So, apapun pilihan, tetap harus menegakkan toleransi satu sama lain, termasuk perbedaan itu ya. Gitu. Next, yang kelima adalah makan berbeda setiap hari. Di China, aku kalau makan pagi, siang dan malam itu menunya berbeda ya. Berbeda dengan menu makanan di Indonesia, yang kalau pagi, siang, malam itu aku bisa prediksi makanannya pasti sama, karena mamaku itu pasti masak sekali atau enggak 2 kali kan, di pagi atau dan malam hari gitu. Tapi kalau di China itu menu makan itu berbeda ya. Mamanya Koko juga masak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam itu makannya berbeda. Dan untuk makannya itu, menunya itu sedikit banget gitu. Ada telur dikit, ada ini dikit, ini dikit, ini dikit. Yang penting mereka itu habis dalam satu waktu gitu. Karena untuk makan malam dan juga makan siang itu tentunya berbeda ya. Terus kalau misalkan di Indonesia aku pagi nasi kan. Kalau di China tidak. Pagi-pagi itu biasanya makan telur rebus gitu pakai air, dan airnya itu diminum teman-teman. Airnya diminum terus pakai roti kan. Kalau siang biasanya makan mie atau enggak nasi yang pakai daging atau enggak sayuran gitu. Nah, kalau makan malam biasanya itu makan bubur atau enggak sup-sup yang begitu ya. Terus ditambah jagung, ada lagi ditambah dengan roti.
biasanya ada roti kukus atau enggak roti-roti yang dijual harganya itu 1 yuan ya, yang di oven gitu. So, itulah makanan mereka. Yang keenam, perubahan pada saat aku datang ke China itu teman-teman, aku harus pakai sandal ya. Harus pakai sandal atau enggak sepatu ketika di dalam rumah. Tentu saja ini membuat aku shock sih teman-teman pada saat pertama kali. Tapi why gitu mereka itu harus memakai sepatu atau enggak sandal di dalam rumah, karena menurut mereka ya lantai itu kotor. Terus kita itu harus menjaga kebersihan kaki katanya, biar kakinya itu nggak sakit, biar kakinya nggak kotor, biar kakinya nggak terluka. Makanya mereka memakai sandal. Atau kadang-kadang pada musim dingin lantai itu menjadi dingin ya teman-teman. Tentu saja alas kaki kita itu membutuhkan kehangatan, alas kaki kita membutuhkan sepatu atau enggak sandal yang dilapisi kaos kaki gitu. Jadi mereka itu sudah kebiasaan untuk memakai sandal di dalam rumah. Next, 7, pada saat kita membeli semangka 1 kepala, aku misalkan ya 1 bulat itu, mereka itu makan harus habis dalam 1 waktu. Ini itu tentu saja berbeda dengan kebiasaan orang lain. Karena apa? Aku menyewa rumah kan, jadi aku tinggal di rumah yang lain bersama ibu Koko. Jadi kita tinggal berdua. Nah, aku tuh setiap hari itu suka beli buah kan. Ada jeruk, ada anggur, ada ceri atau ada apapun itu pasti selalu ada aja buah. Kita selalu makan buah setiap hari. Nah, di satu waktu kita membeli semangka. Si semangkanya itu harus habis dalam 1 hari. Bayangin teman-teman, semangka 1 kepala itu harus habis dalam 1 hari. Karena apa? Karena di apartemen kita memang disediakan kulkas ya, tapi kulkasnya itu tidak dipakai karena kita menghemat energi. Tapi menurutku si semangka yang tidak dimasukkan kulkas juga bisa dimakan keesokan harinya. Tapi di sana itu nggak boleh teman-teman. Kalau kita membeli semangka terus kita membukanya, itu harus habis dalam 1 waktu. Terkecuali kalau misalkan punya kulkas, nah kita boleh makan semangka itu sampai besok. Tapi kalau nggak punya kulkas, itu harus habis dalam 1 waktu. Next, yang ke-8 adalah perubahanku setelah aku tinggal di China itu ya. Ini aku gak tahu sih, ini mungkin adalah perubahan yang negatif karena jarang mandi teman-teman. Yap, bener banget. Pada saat aku tinggal di China ya, aku tuh kan mandi pagi hari, terus aku tuh mau mandi pada saat sore hari kan. Di Indonesia itu sangat wajar banget ya teman-teman, apalagi musim kemarau gitu. Karena suhu udara di sini di Indonesia itu panas. Tapi pada saat aku tinggal di China, meskipun musim panas 40 derajat Celcius, kalau misalkan kalian sudah mandi pagi, gak boleh mandi sore hari teman-teman. Bayangkan ya, sepanas apa badanku ini. Tapi itulah ya teman-teman, aku tuh agak aneh juga sih. Apa mungkin gitu orang China itu memang nggak mandi atau jarang mandi setiap hari. Tapi pada saat aku tanya ke Koko, aku tanya ke teman yang tinggal di China, mereka bilang ya benar banget kalau di China itu jarang mandi teman-teman. Jadi di sana itu aku mandi itu selama 2 hari sekali aja. Kalau kita udah mandi sore, kita jangan mandi pagi. Kalau kita mandi pagi, jangan mandi sore gitu. Aduh, pusingnya. Next, yang ke-9 adalah jalan kaki. Yap.
Orang China itu terbiasa untuk jalan kaki dan mereka itu lebih suka jalan-jalan. Mau kemanapun jalan kaki, mau sejauh apapun jalan kaki ya. Karena apa? Karena mereka itu sangat suka untuk membakar kalori. Terus kalau udah makan itu harus jalan kaki. Kalau kita kan harus tunggu turun dulu kan. Biasanya ada pepatah, turun dulu, suruh makanannya turun dulu. Jadi jangan gerak dulu kan. Kalau di sana enggak. Habis kita makan itu harus jalan kaki teman-teman. Termasuk jalan malam-malam itu harus ya. Nah, tapi ini adalah perubahan yang positif teman-teman. Biasanya di Indonesia itu aku jarang banget kan jalan kaki. Kalau misalkan ke jarak yang dekat aja pasti aku naik angkot atau enggak naik Gojek gitu kan. Tapi kalau di sana itu karena terbiasa jalan kaki, jadi aku punya kebiasaan baru adalah jalan kaki kemanapun ya. So ini benar-benar bagus banget sih teman-teman, karena ini akan membuat badan kita lebih sehat dan juga kurus gitu ya, dan juga badannya itu tidak gemuk atau enggak tidak obesitas. Next, yang ke-10 perubahan pada saat aku tinggal di China adalah makan sup nasi. Nah, sup nasi ini adalah nasi yang ditambah banyak banget air, terus abis makan sup nasi ya disatuin sama roti. Ya bener banget teman-teman, ini adalah hal yang aneh, tapi pada saat aku ngejalanin tinggal di China itu ya nggak aneh gitu. Bayangin teman-teman, makan nasi pakai air yang banyak terus ditambah roti. Bayangkan teman-teman, double karbohidrat sebagaimana coba. Di sana itu kebiasaan makan sup nasi pakai roti ini biasanya dimakan malam-malam teman-teman. Aku nggak tahu di daerah lain sama atau enggak, tapi di daerah yang aku tinggali itu kebiasaannya begitu. Makan sup nasi setiap sore pakai roti. Terus ada sayuran juga. Tapi setelah aku makannya itu enak banget sih. Tapi setelah aku makan itu nggak ada yang aneh. Hanya nasi pakai air, terus pakai roti, terus pakai sayur gitu. Nggak aneh. Cuma kalau untuk yang pertama mungkin aneh ya teman-teman. Nah, so itu dia teman-teman, itu adalah perubahan 180 derajat pada saat aku tinggal di China. Next, video apa lagi dan topik apalagi yang pengen aku bahas di video selanjutnya, komen di bawah teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. So, buat kalian yang punya kritik, saran, atau pertanyaan, silakan drop pertanyaan kalian di bawah ini. Nanti aku akan jawab ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.